Halo guys, kali ini balik lagi di Celoteh Romi. Gue akan bahas tentang berpikir ilmiah dan teknik persidangan, karena ini merupakan tugas resum gue dari LKMMTD 2020 Institut Teknologi PLN. Pertama-tama gue akan bahas tentang berpikir ilmiah, ya kan. Berpikir ilmiah itu merupakan tindakan dari seseorang yang selalu berpandangan secara logis dan juga mendalami terlebih dahulu fakta dan data dari suatu masalah. Karena dia mendalami terlebih dahulu fakta dan data dari suatu masalah, maka dia tidak akan percaya dengan suatu pernyataan atau masalah tersebut dan juga tidak mengedepankan emosionalitasnya dalam membicarakan masalah dan pernyataan tersebut. Dan juga setelah dia mencari data dan fakta tersebut dan kemudian mengungkapkannya melalui pendapatnya akan diterima dan dapat dipercaya oleh orang lain karena pendapatnya bisa dibilang terpercaya dan juga telah melalui bukti-bukti dari fakta dan data. Dalam melakukan pencarian fakta dan data, dia juga akan melakukan sudut pandang. Dia akan menentukan secara tidak sadar, dia akan menentukan arah mana yang akan dia cari atau dikulik. Bisa saja dia mencari pandangan dari suatu masalah tersebut melalui hal yang positif. Hal yang positif dari masalah tersebut apa aja. Ataupun bisa saja dia berpandangan dari masalah tersebut secara negatifnya. Apa sih yang ditimbulkan negatifnya dari masalah tersebut gitu. Dan juga orang yang bersudut pandang pun akan bisa mengulik lagi hal positif tersebut tarafnya seperti apa. Orang yang berpikir ilmiah akan bisa juga berpikir apa saja yang ada di dalam positif-positifnya, juga apa saja yang ada di dalam negatif-negatifnya. Karena orang yang berpikir ilmiah dengan bersudut pandang, dia akan menggali lebih dalam hal yang positif dan negatifnya. Karena positif dan negatif itu bisa diturunkan derajatnya menjadi sangat positif, biasa saja atau cukup, kemudian negatif, sangat negatif atau lebih dari negatif. Itu. Nah, jika mereka tidak mengerti akan sudut pandang, hal yang akan terjadi adalah bisa kita lihat di sekeliling kita, yaitu contohnya ELC. Ini tidak menjudge ya, tapi secara fakta yang kita lihat, orang yang berdebat di situ tidak akan menimbulkan solusi, tetapi hanya menimbulkan pak atau kok nggak nyiram air, apalah itu seperti itu. Orang tidak akan menimbulkan hasil yang positif dalam diskusi jika yang terjadi adalah tidak menghargai sudut pandang orang gitu. Nah, itu sih ya, hal-hal yang dibahas dari berpikir ilmiah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang teknik persidangan. Kemudian ada teknik persidangan. Awalnya bisa dibilang itu adalah persidangan. Kata dari persidangan itu adalah suatu forum yang akan diadakan oleh organisasi dalam membahas suatu hal yang akan menghasilkan sebuah keputusan ataupun ketetapan ataupun aturan. Aturan, keputusan, atau ketetapan tersebut akan bersifat final dan juga mengikat bagi seluruh anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu, dia akan berlaku bagi pihak yang setuju ataupun tidak setuju, dan juga pihak yang tidak hadir ataupun pihak yang hadir di dalam organisasi tersebut, karena bersifat mengikat dan final apabila keputusan tersebut belum dirubah kembali. Nah, istilahnya apa aja sih? Istilahnya itu ada scoring atau pending, di mana istilah ini digunakan untuk melakukan penundaan dalam persidangan untuk sementara waktu, baik waktu yang jangka pendek ataupun jangka menengah. Kemudian ada lobby.
Lobby adalah suatu bentuk kompromi yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan di antara para peserta. Nah, lobby ini akan terjadi apabila terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, terus apabila terjadi deadlock yang merupakan keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat, itulah yang akan terjadi, yaitu lobby di atasnya. Kemudian walkout. Apabila di dalam deadlock terus diadakan voting, dan di dalam voting ini ada yang tidak setuju dengan hasil votingnya, peserta tersebut boleh atau mendapatkan haknya untuk melakukan walkout dari persidangan tersebut, yaitu peserta sidang keluar arena persidangan dengan alasan tidak setuju atau atas suatu keputusan. Jadi dia bisa tidak setuju dengan cara keluar dari persidangan tersebut. Tetapi keputusan tersebut tetap mengikat kepadanya setelah persidangan tersebut. Karena kan tadi udah dibilang, hasil keputusannya akan mengikat bagi seluruh peserta sidang yang tidak setuju ataupun yang setuju. Nah, kemudian ada voting. Nah, voting ini tadi udah dibilang merupakan pengambilan keputusan yang mendasarkan pada suara terbanyak. Jadi apabila suara yang mengambil keputusan dia itu lebih dari setengah dalam sidang tersebut, atau lebih dari 3/4 dari peserta sidang tersebut, akan dinyatakan sah. Karena itulah voting. Dan juga ada peninjauan kembali ataupun PK. PK ini merupakan keputusan yang telah diambil kemudian dikaji ulang kembali. Keputusan tersebut intinya sudah disepakati dong, makanya dilakukan PK. Jadi harus disepakati terlebih dahulu keputusan tersebut, baru dilakukan PK atau peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembalinya ini dilakukan untuk melakukan pembatalan bagi keputusan tersebut, ataupun juga melakukan perubahan terhadap pelengkap dari keputusan tersebut. Jadi apabila ada yang sedikit keliru dengan makna katanya, jadi bisa diganti untuk memperjelas dari keputusan tersebut. Kemudian ada unsur persidangan itu ada 4, yang penting dan wajib bisa dibilang. Pertama, notulensi itu merupakan orang yang mencatat jalannya atau kronologi dari persidangan. Yaitu maksudnya kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam persidangan itu akan dicatat oleh notulensi. Kemudian ada tatib tertib sidang, yang merupakan aturan-aturan yang berlaku selama persidangan itu berlangsung. Jadi aturan ini yang membuat peserta sidang tidak dapat melakukan kericuhan ataupun tidak melakukan keonaran di dalam sidang tersebut. Kemudian ada peserta sidang. Nah, peserta sidang ini yang merupakan peserta yang hadir di dalam persidangan tersebut, ataupun orang-orang yang hadir di dalam peserta di sidang tersebut yang memiliki hak untuk melakukan apapun. Nanti akan dijelaskan lagi haknya apa aja. Kemudian ada presidium sidang. Presidium sidang ini yang merupakan memimpin jalannya persidangan. Nanti penjelasannya akan ada di belakang. Peserta sidang itu dibagi menjadi 3, penuh, peninjau, dan undangan. Peserta penuh memiliki 4 haknya. Hak bicara, hak suara, hak dipilih, dan hak memilih. Hak bicara, dia dapat mengeluarkan pendapat baik secara tertulis ataupun lisan kepada pimpinan apabila disetujui untuk berbicara. Oke. Kemudian ada hak suara. Jadi dia bisa memberikan suara atau pilihannya dalam suatu keputusan loh ya. Ini keputusan. Hak suara ini untuk keputusan, dia bisa memilih keputusannya, memilih untuk mendukung keputusan tersebut atau tidak mendukung keputusan tersebut. Jadi dia bisa dibilang hak untuk ikut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Kemudian hak memilih dan dipilih. Ini saling terkait ya kan.
hak memilih dan dipilih ini ada dalam proses pemilihan. Jadi dia bisa memilih orang siapa yang dia mau menjadi apapun, ataupun dia juga bisa menjadi apapun untuk dipilih oleh orang lain gitu. Kemudian ada peserta peninjau. Jadi peserta peninjau ini hanya diberikan hak bicara, yang hak bicaranya juga sama seperti peserta penuh, yaitu untuk bertanya ataupun mengeluarkan pendapat dan juga mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan ataupun tertulis. Dan yang ketiga ada peserta undangan. Peserta undangan ini juga punya hak bicara juga, tetapi hak bicaranya hanya diizinkan oleh pimpinan sidang dan juga hanya boleh memberikan informasi. Jadi dia hanya sebagai informan dalam sidang tersebut. Gitu. Presidium sidang ini dipimpin oleh pimpinan sidang. Yang pimpinan tersebut juga dipilihnya dengan cara dilalui dengan sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Kemudian presidium sidang ini bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta atau tata tertib. Kemudian ada presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Itu. Nah, presidium sidang ini ada 3. Presidium 1, 2, dan 3. Tugas-tugasnya juga beda. Presidium 1 merupakan ketua dari pimpinan tersebut yang melakukan tugasnya untuk memimpin jalannya persidangan secara penuh. Kemudian presidium sidang merupakan anggota pimpinan yang bertugas untuk mencatat apa aja yang menjadi masukan atau usulan dari peserta sidang. Kemudian presidium sidang 3 yang merupakan anggota pimpinan juga yang tugasnya untuk melakukan pencatatan instruksi untuk melakukan penentuan orang yang melakukan instruksi sesuai dengan hierarkinya. Jadi setiap instruksi itu kan pasti ada yang berbeda-beda instruksinya. Nanti akan dijelaskan apa aja bedanya. Tetapi dia memiliki tingkatannya lagi, dan orang yang memakai instruksi dengan tingkatan paling tinggi itulah yang dipilih terlebih dahulu oleh presidium 3. Jadi dia presidium 3 ini tugasnya memilah-milah orang berdasarkan instruksinya. Jadi apabila instruksinya yang paling tinggi, dia akan memilih orang tersebut dan orang tersebut dapat mengungkapkan instruksinya. Nah, ini hal yang identik dari presidium sidang, yaitu aturan ketok palu, di mana ketok palu itu tidak sembarangan ketoknya tok, enggak. Jadi untuk satu kali ketukan banyak sekali yang dapat dilakukan oleh presidium sidang. Presidium sidang dapat mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara dari sidang tersebut dengan melakukan satu kali ketukan palu. Kemudian menerima atau menyerahkan atau memberikan pimpinan sidang kepada orang lain atau dari orang lain juga. Jadi pimpinan atau presidium sidang ini dapat menyerahkan haknya ataupun menerima haknya dari orang sebelumnya ataupun orang sesudahnya. Begitu. Dan dia melakukan hal tersebut dengan satu kali ketukan. Kemudian memberikan peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Dia bisa memberikan peringatan bagi peserta sidang yang gaduh dengan melakukan satu kali ketukan gitu. Kemudian juga mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Jadi apabila di keputusan sebelumnya ataupun di apa yang dia ucapkan sebelumnya terjadi kesalahan berbicara atau kesalahan penulisan, maka dia dapat mencabut terlebih dahulu atau membatalkan ketukan tersebut dengan satu kali ketukan. Terus ada aturan ketuk palu secara 2 kali, di mana untuk 2 kali ketukan palu dia bisa men-skorsing atau melakukan penundaan waktu dari sidang tersebut dan juga mencabut
skorsing atau penundaan waktu tersebut gitu. Kemudian untuk 3 kali ketukan, para pemimpin sidangnya cuma satu yang megang kelebihan. Serius. Untuk 3 kali ketukan, pemimpin sidang 1, presidium sidang 1 dapat membuka atau menutup sidang acara secara resmi dan juga mengesahkan keputusan final atau akhir sidang, hasil sidang. Jadi, untuk 3 kali ketukan dia dapat mensahkan keputusan-keputusan yang sementara tadi menjadi keputusan final. Dan juga membuka terlebih dahulu sidang atau menutup terlebih dahulu sidangnya dengan 3 kali ketukan. Gitu. Nah, interupsi pada persidangan. Interupsi pada persidangan ini yang tadi telah dibahas ya, karena interupsi itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan ini telah diurutkan dari interupsi yang tingkatan paling atas dengan tingkatan paling bawah. Interupsi point of privilege adalah interupsi yang akan dipilih terlebih dahulu oleh presidium 3. Yaitu interupsi yang digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak untuk izin ke belakang. Misalnya point of privilege, izin ke belakang. Bercanda, intermezzo. Bisa saja izin ke belakang atau hal-hal lain yang mendesak seperti hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Terus ada point of information, ini tingkatan yang kedua. Dia digunakan oleh peserta sidang apabila peserta sidang tersebut ingin mengungkapkan informasi yang penting yang bisa mengubah jalannya persidangan tentunya, ataupun tidak juga, tetapi penting juga untuk disampaikan gitu. Kemudian interupsi point of justification, ini tingkatan yang ketiga, merupakan interupsi yang digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya. Kemudian point of question, di mana interupsi ini digunakan oleh peserta sidang untuk menanyakan hal-hal yang tidak dia ketahui di dalam persidangan tersebut. Terus juga ada point of clarification, di mana peserta sidang dapat melakukan interupsi untuk melakukan klarifikasi atau menjernihkan ataupun menjernihkan permasalahan yang sedang diperdebatkan. Nah, tingkatan yang kelima ada point of order, di mana peserta sidang dapat memberikan usulan baru ataupun usulan tindakan yang akan diambil oleh presidium sidang. Misalnya penambahan atau pengurangan waktu skorsing, waktu isoma, dan usulan-usulan lain. Kemudian point of affirmation, interupsi ini digunakan untuk melakukan penguatan atau argumen dari sesama anggota sidang kepada presidium gitu. Cara melakukan pelaksanaan interupsi, jadi nggak boleh asalan. Pertama, Anda harus mengangkat tangan. Kemudian apabila angkat tangan Anda telah ditunjuk karena interupsi Anda membilang interupsi dengan tingkatan yang tertinggi dari yang lain, ataupun memang Anda dipilih oleh presidium sidang, baru Anda bisa berbicara pada presidium sidang. Contoh, point of privilege. Enggak gitu dong, enggak gitu. Gandeng gitu namanya. Interupsi point of privilege, izin kamar mandi. Kan tingkatan paling atas privilege, pengen ke kamar mandi. Ya kan? Biar yang diterima. Intermezzo. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya Anda udah ditunjuk oleh peserta sidang tersebut, baru bisa berbicara. Walaupun Anda mengangkat tangan tetapi belum ditunjuk, Anda tidak boleh berbicara karena akan melanggar tata tertib dari persidangan yang berlaku. Begitu. Kemudian interupsi di atas merupakan interupsi yang hanya berlaku selama tidak mengganggu persidangan. Jadi interupsi Anda itu akan berlaku, atau interupsi akan diberikan oleh presidium sidang apabila sidang tersebut sedang berjalan tidak sedang ricuh. Apabila sedang ricuh tidak diperbolehkan oleh presidium sidang, karena presidium sidangnya akan menenangkan sidang itu terlebih dahulu dong, baru bisa interupsi itu dilakukan. Nah, baru apabila sidang tersebut terjadi kericuhan, kegaduhan, maka presidium sidang dapat memberikan wewenang kepada panitia pengarah untuk menertibkan para peserta sidang. Begitu.
Nah, ini quorum dan pengambilan keputusan, di mana quorum ini merupakan persidangan yang akan dinyatakan sah karena pesertanya sekurang-kurangnya terdapat 25. Sekurang-kurangnya terdapat setengah ditambah 1 peserta yang wajib hadir di sidang tersebut. Jadi misalnya peserta sidang yang wajib hadir di sidang hari ini adalah 50 orang. Tetapi yang baru datang hanya 26 orang. Nah, persidangan tersebut dapat dinyatakan quorum. Kenapa? Karena telah memenuhi setengah dari 50 adalah 25. Ditambah 1 orang. Jadi 26 orang. Dan di dalam sidang tersebut telah hadir 26 orang. Jadi sidang tersebut dapat dinyatakan sah. Kemudian keputusan tersebut atau keputusan yang diambil dari sidang hari ini, yang tadi contohnya, dapat dinyatakan dengan cara musyawarah. Keputusannya dapat diambil secara musyawarah. Apabila mentok musyawarah yang dilakukan lobby terlebih dahulu. Lobby yang dilakukan yang tadi dibilang, istilah tadi yang dibilang, yaitu melakukan pembujukan kepada peserta lain yang tidak sependapat dengan kita agar mencari jalan tengahnya ya. Kemudian apabila lobby tersebut tidak berhasil juga, maka akan diadakan voting karena deadlock. Makanya diadakan voting. Tetapi pada saat votingnya itu harus juga setengah plus 1 dari peserta sidang yang hadir, bukan wajib hadir, tetapi yang hadir dari sidang tersebut. Contoh, tadi sidang tersebut hadirnya 26 orang, kan? Untuk dilakukan voting dan voting tersebut dianggap sah, maksudnya hasil keputusan tersebut dianggap sah melalui voting, keputusan tersebut harus disetujui minimal sekurang-kurangnya 2,5 ditambah plus 1, jadi 26 orang dibagi 2, 13 orang ditambah 1, jadi 14 orang. Jadi sekurang-kurangnya 14 orang harus setuju dengan, entah setuju atau tidak setuju dengan keputusan tersebut. Jadi keputusan tersebut dapat diambil apabila telah mencapai 14 orang. Contohnya tadi dari 26 orang. Apabila 14 orang telah disetujui. Apabila 14 orang telah menyetujui. Nah, kemudian apabila sidang tersebut telah melalui musyawarah, telah melalui lobby, telah melalui voting, tetapi di votingnya ini ada masalah lagi. Masalahnya yang satu menerima keputusan ada 13 orang. 13 orang itu merupakan setengah dari 26 orang. Kemudian setengah yang lain yang tidak setuju dengan keputusan tersebut juga 13 orang. Karena tidak ada kata abstain, tidak ada kata golongan putih di sini. Jadi 13 lagi tidak menyetujui keputusan tersebut. Maka terjadi kesamaan dong, berimbang suaranya. Suara yang menyetujui 13, suara yang tidak setuju 13. Maka akan dilakukan lobby lagi. Capek banget kan? Dilakukan lobby lagi kepada para peserta tersebut. Jadi Anda harus membujuk peserta yang imannya kurang kuat terhadap keputusannya sendiri untuk membujuk menjadi pihak Anda. Memang itu sedikit ada permainan, tetapi memang itulah caranya persidangan. Nah, kemudian setelah lobby tersebut baru diadakan pemungutan suara ulang. Nah, thanks. Dan ini merupakan poin terakhir dari penjelasan teknik persidangan. Jadi, itulah resume saya di berpikir ilmiah dan juga teknik persidangan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan juga seluruh data dan juga
fakta yang ada dalam PowerPoint ini ataupun video ini saya ambil dari pemateri saya, yaitu Bang Alif Presma BEM KBM STT-PLN 2019-2020. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas sambutannya telah melihat channel YouTube saya. Thank you, Moliate.